desa Jawa termasuk masjid itu namanya yang Khotib Imam, nama kebesarannya itu. Kemudian pada saat bubar itu mereka mengembara sendiri-sendiri, termasuk yang Khotib Imam itu dia mengembara ke berbagai wilayah. Yang Khotib itu mengembara ke arah timur dan utara. Pertama cara singkat dia itu mengembara ke daerah Kebak Keramat di desa Gagak Sipat itu. Kemudian di sana beberapa saat dia mulang ngaji dan membina masyarakat sekitar. Kemudian dia pindah lagi ke daerah Mojolaban sini. Mojolaban sini itu daerah Jatisari, Johor, sekarang Johor gitu. Di sana juga mendirikan masjid dan dia juga mempunyai murid-murid yang ada di situ. Kemudian tidak berapa lama dia juga mengembara lagi ke daerah Magetan, tapi daerahnya saya lupa di mana itu, daerah Magetan. Kemudian dari Magetan dia pindah ke barat lagi ke desa Kauyapa atau Dukuh Kayu Apa. Di sana juga mendirikan masjid di tepi sungai. Nah, pengembaraan yang terakhir dia ke barat lagi ke desa Jatisobo ini yang dulu menurut cerita yang itu di situ merupakan hutan jati yang luas, yang jarang didatangi atau jarang dihuni oleh manusia. Kemudian yang itu di sini beserta beberapa kerabat dia itu mau menempatkan diri, mau mendirikan suatu desa. Nah, bersama dengan itu Sunan Kanjeng Sinuwun Sunan Padbuwana III itu mengganti Saka Guru Masjid Agung Solo yang pada saat itu katanya rusak. Dia menyuruh abdi dalamnya untuk mencari kayu jati yang notabene untuk mengganti itu di seluruh wilayah di sekitar Kasunanan Surakarta, baik ke selatan, utara pun ke timur. Nah, singkat cerita, untuk abdi dalam yang mengarah ke timur itu bertemu dengan yang Khotib Imam yang pada saat itu namanya juga Imam Muhammad Imam. Nah, kebetulan di dekat pendirian dukuh yang Khotib Imam itu ada sebatang kayu jati yang besar, tinggi dan besar. Nah, dengan itu kerabat itu mendatangi yang Khotib, kemudian melaporkan kepada Kanjeng Sinuwun. Kemudian Kanjeng Sinuwun diperintahkan untuk nimbali, memanggil yang Khotib Imam untuk sowan ke Keraton Solo. Nah, jadi itu ada wawancara antara Sinuwun dan yang Khotib yang intinya kayu jati yang ada di dulu belum jadi apa ya di lingkup hutan jati itu mau ditebang dipakai untuk mengganti Saka Guru Masjid Agung. Nah, dengan persetujuan itu yang Khotib Imam pun sekalian minta izin ya, karena di sini itu wilayah Kasunanan Surakarta, sekalian minta izin kepada Kanjeng Sinuwun untuk mendirikan sebuah masjid juga dan pondok beserta perekonomiannya. Nah, dengan itu akhirnya terjadilah desa yang di situ dulu namanya Jatisebo. Sebo itu kan sowan itu. Itu dengan izin Kanjeng Sinuwun yang Khotib Imam itu mendirikan padukuhan di desa ini. Kebetulan katanya di lingkup masjid ini. Di situ yang kemarin ada kayu jatinya itu didirikan sebuah masjid yang di situ masjidnya sudah berdiri, kemudian di utaranya ada pondok, kemudian dia mengajarkan kepada para murid-muridnya itu di samping agama dia juga mendirikan pasar, perkebunan dan juga di bidang pertanian. Nah, ya cerita awal Desa Jajobo yang berdiri
pada saat itu kurang lebih tahun 1837 itu ada rencana seperti itu. Berdirilah desa Yakjobo dan merupakan desa yang merdeka. Artinya oleh Sinuwun Pakubono III itu dibebaskan dari pajak. Kan dulu itu desa Jombang itu harus setor pajak ke keraton. Tapi itu desa Yakjobo karena yang Khotib itu menjadi ulama di keraton, merupakan gurunya, jadi dibebaskan dari pajak itu di desa itu. Ini di belakang masjid itu ada bangunan yang di dalamnya itu ada makam ini yang menurut cerita yang kami yang dahulu itu adalah makam yang Khotib Imam yang diberi rumah jungkup itu makamnya yang dimana besar kerabatnya di samping-sampingnya, baik istrinya ataupun anak-anak. Pada saat itu tahunnya ya kurang lebih 1800. Sambaran Islam itu melalui murid-muridnya, dia menyebarkan Islam di seluruh wilayah, termasuk di desa Jawa ini. Kemudian dia itu punya murid yang sekarang di desa Wonorejo itu adalah murid dari yang Khotib Imam yang pernah Imam Jodo. Ya, itu murid dari yang Khotib Imam. Itu muridnya kan menyebarkan agama di seluruh wilayah lingkungannya. Nah, kebetulan di Wonorejo sampai sekarang penyebarannya sangat bagus.